Melkiades Lakalena, SSI APT. Yang kami hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Winston Rondo SPT. Yang terhormat Bupati Manggarai Timur yang berkesempatan pada saat ini. Yang kami hormati Kepala Dinas dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Wakil Dekan 2 Visi Undana, Bapak Dr. Rudi Romi. Yang kami hormati para kepala sekolah se-Kota Kupang yang berkesempatan hadir pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Ibu tokoh-tokoh agama yang juga hadir pada saat ini. Yang terhormat para narasumber dan juga moderator. Singkatnya, untuk semua Bapak Ibu tamu undangan dan juga hadirin yang berkesempatan pada saat ini, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kupang yang telah bersedia menjadi tuan rumah dalam kegiatan kita pagi hari ini. Kita berikan aplaus yang meriah. Bapak Ibu tamu undangan sekalian, selamat datang dalam acara launching Sekolah Keberagaman dengan tema Membangun Sekolah Keberagaman bersama Peacemaker di Sekolah Menengah Atas, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan pendidikan berkualitas. Sekaligus keynote speaker pendidikan keberagaman di Nusa Tenggara Timur yang akan disampaikan oleh Bapak Gubernur Bapak Immanuel Melkiades Lakalena. Kita berikan aplaus yang meriah. Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi luar biasa, tetap semangat, Sanil oke. Tepuk tangan buat SMA 5. Yang saya hormati Ketua dan anggota Forum Guru dan Umat Beragama Provinsi NTT dan Kota Kupang. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi NTT Pak Winston Rondo. Yang saya hormati Bupati Manggarai Timur Pak Anas Andreas. Ini tadi berkunjung ke kantor gubernur. Saya lihat judul acara, kayaknya daripada saya kasih tahu aja, saya datang ikut acara jadi yang paling tahu ya kalau Pak. Jadi kalau ada yang berikutnya sudah pasti Manggarai Timur siap. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT Pak Amros, yang saya lihat makin lama makin lincah cara bergerak. Para kepala sekolah SMA, SMK se-Kota Kupang bersama juga para guru SMA, SMK se-Kota Kupang yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Ibu para tokoh agama juga hari ini, Bapak Pendeta mau disiplin bikin doa, dan juga buat tepuk tangan dulu buat Pendeta ini dulu ya, Bapak penghargaan sebagai pelindung pekerja migran Indonesia asal NTT di salah satu TV nasional di Jakarta. Ini kompak Mama. Kompak Mama ya? Waduh, Koordinator kompak dan anggota kompak komunitas Peacemakers Kupang, insan pers dan media massa, dan juga khususnya tepuk tangan buat adik-adik siswa-siswi SMA 1, SMA 5 dan anak SMA yang lain. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Melalui sambutan ini izinkan saya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan karena atas perkenannya pada hari ini kita boleh berkumpul pada hari yang berbahagia ini dalam rangka peluncuran
launching dari program Sekolah Keberagaman di Kota Kupang tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi NTT, saya ingin mengucapkan selamat Paskah bagi seluruh umat Kristiani dan juga tentu selamat Idul Fitri bagi seluruh umat Muslim. Ini dua hari raya berdekatan, semoga menjadi salah satu fondasi kita untuk membangun rumah yang lebih rukun ke depan. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang saya hormati, kita ini mesti berbangga bahwa harta terbesar, harta yang paling berharga dari Republik Indonesia, yang membuat kita tetap bersatu, yang namanya Pancasila itu lahir di bumi Flora. Terutama kita semua. Orang boleh memberikan semua predikat apapun terhadap NTT. Terkadang kita disebut sebagai daerah yang mungkin tingkat kemiskinan yang masih tinggi, mungkin tingkat angka-angka yang jeleknya masih tinggi, dan itu akan terus kita benahi dalam waktu depan. Tapi yang paling penting adalah sumbangan terbesar orang NTT bagi Republik adalah Pancasila. Banyak negara sudah bubar karena tidak punya ideologi negara atau dasar negara yang kuat. Bahkan tetangga-tetangga kita di Timor Leste pernah hampir tercabik-cabik hanya urusan lorong saya dan lorongan, terbit dan tenggelam. Itu daerah dengan hampir mayoritas agamanya cuma satu, tapi hampir terbelah. Indonesia dengan berbagai perbedaan ini kita tetap teguh berdiri sampai hari ini karena kita punya Pancasila. Dan Bung Karno dalam pengakuannya menyampaikan bahwa itu ditemukan pada saat Bung Karno dibuang di ND antara 1934 sampai 1938. Dan orang lain boleh sumbang apa saja bagi Republik, tapi NTT sumbang yang paling mahal apa? Pancasila. Itu termahal. Sampai kapanpun negara ini berdiri, sumbangan itu tercatat. Jadi jangan pernah malu sebagai orang NTT karena kita sumbang yang paling mahal bagi Republik, Pancasila. Orang lain boleh sumbang emas, kayu, uang ini, uang itu, oke lah, itu kan material. Tapi yang paling mahal apa? Pancasila. Dan itu ditemukan oleh Bung Karno di NTT. Sehingga kita tidak boleh pernah ragu bahwa kita adalah pemegang saham, kita adalah orang yang harus berdiri paling depan ketika bicara tentang implementasi nilai Pancasila. Ini terlihat dalam indeks yang pernah dirilis di mana NTT menjadi daerah dengan pusat intoleransinya, di mana indeks perubahan umat beragama IKUB di NTT mencapai angka 84,25, jauh melampaui nasional yang sebesar 76,47. Ini luar biasa. Kita di tengah segala macam pendidikan yang mungkin belum membaik ini, tapi di sini indeks kerukunan umat beragama kita angka tertinggi 84,25. Itu mencerminkan nilai toleransi, kesetaraan, dan kerjasama antar umat beragama sangat baik, sehingga di NTT kita meraih pendidikan yang paling tinggi. Ini adalah kerja keras bersama semua pihak, kerja keras dari masyarakat, pemerintah dari semua tingkatan, pihak sekolah, tokoh agama, siapa saja yang seperti hari ini menjadi peacemakers di seluruh bidang kehidupan. Hadirin yang saya hormati, sekolah adalah miniatur dari masyarakat yang ideal, tempat berbagai individu yang berbeda latar belakang berkumpul, berinteraksi dan bertumbuh bersama. Di sekolah ini semua jenis perbedaan keberagaman itu ada. Ada beda suku, beda agama, beda ras, beda latar belakang, macam-macam ada di sekolah. Dalam konteks demikian, pendidikan harus menjadi garda terdepan, membentuk karakter generasi bangsa yang dalam kesehariannya menunjukkan nilai-nilai keberagaman. Saya tadi terima kasih betul dengan informasi dari Pak Winsor Rondo bahwa Pak Winsor mereka ini adalah pendiri-pendiri yang bergerak paling depan, tapi mereka juga ditopang oleh para tokoh-tokoh agama yang di zamannya mendukung gerakan ini. Terutama buat Pak Winsor dan teman-teman,
berbeda juga buat Andi tadi dan teman-teman juga yang dari perusahaan ini. Dan juga tentunya para tokoh-tokoh tadi saya dengar tuh antara lain ada almarhum Uskutura, ada Abah Makarim, ada Pendeta Eben di Luban Timur, dan juga ada tokoh dari Parisela Hindu Dharma, dan juga mungkin dari Buddha dan sebagainya. Terima kasih banyak untuk semua dukungan ini. Sekolah mengajarkan tentang toleransi, penghargaan terhadap keberagaman yang harus ditegakkan dan diterapkan dalam berbagai hal nyata di lingkungan sekolah, untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif dan harmonis, serta jauh dari perundungan atau kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Terkait hal ini, kami perlu tegaskan bahwa sekolah-sekolah di NTT, SD, SMP, SMA, khususnya SMA, kami minta betul agar para guru-guru dan kepala sekolah tolong pastikan dan harus pastikan betul bahwa urusan kekerasan seksual ini harus dinolkan di masing-masing sekolah. Istri saya, ketua PKK, ketua Darmoni tadi, Asli Ningsi Sudiati, lagi mengadvokasi kasus yang terjadi di Ngada. Bertemu dengan banyak pihak di Jakarta, dan mereka mengatakan bahwa baru terjadi dalam sejarah adalah istri gubernur advokasi kayak kelas LSM model begini. Istri saya advokasi udah kayak ini dia anak sendiri, dan baru dia temukan memang ternyata ini masalahnya dalam sekali. Jadi saya ingat betul dia bilang begini, dia bilang saya kadang-kadang abang, kadang-kadang gubernur harus dia bilang ini bang, ini harus serius nih, ditekan betul agar tidak ada kekerasan lagi. Ini masalahnya luar biasa. Anak-anak korban kekerasan ini malah mereka tidak merasa sebagai korban, karena itu sudah biasa terjadi. Dan itu tercermin dari kalau kita harus lapas sekarang. Lapas ini sekarang sudah kurang lagi napi pencuri. Napi pencuri perampok sudah kurang. Yang lebih banyak adalah napi dari kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu menunjukkan bahwa kejadian kejahatan di NTT ini dan juga di Indonesia lebih banyak sekali urusan ini. Karena napi-napi di LPLP dibanyakan sekarang urusan kekerasan terhadap anak-anak perempuan. Jadi khusus soal ini, saya kemarin juga di gereja pun saya ngomong yang sama juga, disuruh sambutan, saya sambutan soal ini. Jangan anggap remeh, sekolah, gereja, masjid, pura wihara, mana saja. Tolong betul-betul kita pastikan kekerasan jangan terjadi. Dengan demikian kita menghargai perbedaan pendapat, cara berpikir serta ekspresi diri yang kita tumbuh kembangkan di sekolah dengan semangat toleransi tadi. Di tengah meningkatnya tantangan global, terutama terkait dengan beberapa hal sebagai berikut: radikalisasi, ujaran kebencian dan polarisasi sosial yang terutama disebabkan oleh urusan di media sosial, di digitalisasi. Kami berharap agar peserta didik tetap dibekali dengan sangat kuat untuk nilai-nilai kebinekaan dan kemanusiaan. Penerapan toleransi di lingkungan sekolah kita pastikan bukan hanya untuk mencegah konflik, tapi juga bagian dari pembentukan karakter peserta didik agar menjadi peserta didik dan warga negara yang bijak, terbuka dan dapat menghargai perbedaan. Kita masih harus menghilangkan bentuk-bentuk diskriminasi, perundungan, stereotip, kekerasan seksual, dan eksklusi sosial yang masih sering terjadi di lingkungan sekolah. Dan harus kita terus membangun penghargaan terhadap keberagaman. Saya berharap sebagai contoh, SMA 5 dan SMA 1 ini betul-betul memberikan sebuah pesan dan inspirasi bagi sekolah-sekolah di Kota Kupang dan juga sekolah-sekolah SMA se-NTT ini. Minimal sekarang hadir di teman kita ini adalah salah satu pimpinan daerah, Pak Bupati Manggarai Timur. Saya percaya pasti Pak Bupati juga pulang. Mungkin hal demikian sudah mungkin dibuat di 1-2 SMA, tapi ini menjadi gerakan bersama. Kalau jadi gerakan bersama itu, dia menjadi sebuah pola, sebuah kelembagaan, sebuah metode, sebuah tindakan, sebuah cara agar nantinya hal baik ini bisa menjadi sebuah gerakan yang membangun kesadaran bersama dan perilaku bersama di kalangan anak-anak SMA. Sangat penting kita selalu sistematis untuk memastikan bahwa nilai toleransi dalam berbagai pendekatan, integrasi juga masuk dalam kurikulum, juga pendidikan karakter, iklim sekolah yang ramah, dan tentunya keteladanan dari pendidik dan tenaga pendidikan. Bicara soal keteladanan ini, kami bukan itu semua meminta dari tenaga pendidik dan kependidikan. Kami ini, saya, Pak Bupati Manggarai Timur, Pak Winson, kami pun juga kadang mengkritik diri kami sendiri juga. Namanya pejabat itu berbagai kemudahan pasti banyak dialami.
Dan untuk itu dia bisa berbuat apa saja atas nama jabatan tersebut. Tapi kami pastikan bahwa di tangan kami ini, saya, Pak Bupati Bangka Timur, Pak Winson, kami sedang pegang jabatan ini, mudah-mudahan kami bisa amanah seperti Bapak Guru, Ibu Guru, jadi kepala sekolah menjadi contoh. Dan jangan ragu kalau gubernur misalnya Pak Gubernur melakukan kekerasan seksual, tegur dia. Pak Winson misalnya membuli anak-anak, tegur dia. Pak Bupati Bangka Timur misalnya dianggap membiarkan kekerasan seksual di Bangka Timur juga, tegur Pak Bupati. Kami terbuka dalam diri. Dan kita harus segera mengakhiri NTT yang sekarang ini dianggap sebagai provinsi yang terlalu toleran juga terhadap kekerasan seksual pada anak dan perempuan. Mengembangkan sekolah keberagaman seperti yang kita lakukan hari ini, tentu membuat siswa-siswi mempunyai perspektif yang baik tentang berbagai hal, membuka diri dan dilatih memiliki kemampuan berpikir yang kritis, adaptif terhadap berbagai hal positif yang ada di sekitarnya. Melalui kegiatan-kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, baik dalam ruang sekolah ketika di ruang-ruang pembelajaran maupun juga di luar ruang pembelajaran. Melalui kegiatan, kami harapkan agar pesan-pesan keberagaman ini benar-benar tumbuh dan membuat siswa-siswi, para guru dan kepala sekolah lebih inklusif dan harmonis dalam melihat dan juga memaknai keberagaman. Bapak Ibu, para kepala sekolah, guru-guru, Pak Bupati, Pak Winson, para tokoh-tokoh agama, dan juga siswa-siswi yang saya hormati dan saya banggakan. Saya mengapresiasi kerja keras semua pihak, khususnya kompak. Kita terutama buat kompak dulu. Dan telah berusaha dan penuh dedikasi untuk mewujudkan program ini. Sekolah keberagaman adalah langkah penting untuk kita membuat NTT lebih baik dan sejahtera. Nelson Mandela pernah berkata, ini tokoh apartheid yang menantang praktek diskriminasi di Afrika Selatan. Bahkan dengan orang yang pernah menyakiti dirinya, sipil penjara. Orang yang harusnya bisa dia tindak ketika dia jadi presiden Afrika Selatan, justru orang itu juga yang dia kemudian dekati dan dengan tulus dia maafkan. Dia katakan demikian. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Pendidikan itu paling ampuh untuk kita mengubah dunia. Dengan pendidikan keberagaman, kita membangun masa depan NTT yang lebih inklusif, harmonis dan penuh toleransi, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan utama dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, sesuai dengan visi misi dan tujuan. Kita membangun NTT yang maju, cerdas, sehat, berkelanjutan dan sejahtera. Kita mulai dari TK sampai perguruan tinggi dan khususnya juga di bangku SMA yang menjadi domain dari kewenangan provinsi. Kita harapkan agar tumbuh generasi penerus NTT yang lebih toleran, yang siap menghadapi segala tantangan zaman, bisa berkontribusi bagi NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan. Pada bulan terakhir ini kita juga mengenal salah satu tokoh peacemakers dunia yang meninggal barusan ini, Paus Fransiskus, yang memang juga salah satu yang memberi teladan bagaimana kita harus membangun dunia ini dengan penuh damai. Kemarin Presiden Prabowo sudah menyampaikan ucapan belasungkawa dan juga sudah mengutus 3 orang, tepatnya 4 orang, Pak Presiden Jokowi sebagai utusan khusus yang didampingi oleh Pak Natalius Pigai, Menteri HAM, Pak Thomas Juwandono, Wakil Menteri Keuangan, dan juga Pak Ignatius Jonan, untuk pergi melayat Paus Fransiskus secara resmi sebagai wakil dari pemerintah RI. Seperti Paus Fransiskus ini contoh dari tokoh yang juga membangun toleransi. Kita punya banyak tokoh-tokoh juga di Indonesia yang juga di NTT juga kita banyak miliki. Tadi 4 diantaranya ya. Ada Pendeta Eben Mulantimo, ada Puskultura Almarhum, ada Ahmad Makanin dan tokoh-tokoh dari Hinduda, Ahmad dari Hinduda. Kita harapkan agar ini terus kita munculkan dan mudah-mudahan adik-adik siswa-siswi juga terus mau ini di kesempatan ke depan. Saya tadi melihat lagu yang tadi dinyanyikan pertama, Pak Amro sudah tahu aja deh. Lagu saya itu Jangan Menyerah. Ini lagu yang selalu kami nyanyikan ketika saya dan Pak Bupati dan para Bupati dan Wali Kota, Pak Kris, kami keliling di Jakarta dan di mana-mana saya nyanyikan. Kemarin juga di tempat Pak Kapolda,
ada Panglima juga saya nyanyi yang sama, Pangdam Udayana. Saya ambil bagian refnya saja. Ini refnya kita yang sama ya. Refnya aja ya. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya. Bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap lakukan yang terbaik. Ya. Jadi kita jangan pernah menyerah untuk membangun keberagaman di sekolah kita masing-masing, apapun tantangannya. Jangan pernah menyerah untuk menunaikan tugas kita masing-masing. Wanita ini tetaplah jadi seorang berjuang untuk membangun kemanusiaan, menjaga para pekerja migran kita tetap terjaga dengan baik, yang berangkat maupun yang pulang. Pak Bupati sesuai dengan tugas sebagai Bupati juga sukses dan jangan menyerah di Manggarai Timur. Ibu kepala sekolah juga semangat Bu ya, mantap. Pak Wilson pokoknya saya sudah 2 kali kita main di Kota Kupang ini. Saya sudah punya teman ini makin lama makin garang usaha pendidikan. Jadi semua tokoh-tokoh agama semua teruslah membangun toleransi di Kota Kupang, dan buat adik-adik siswa-siswi jangan pernah menyerah untuk berbuat terbaik, menjadi agen-agen yang membangun toleransi dan menjaga agar di sekitar kita diupayakan agar 0% kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan. Setuju? Setuju. Adik-adik siswa-siswi bisa jaga agar ruang sekolah kita bebas dari kekerasan terhadap anak dan perempuan, bisa? Bisa. Kalau ada yang melakukan, lapor. Lapor, jangan melakukan lapor. Karena ini angka kekerasannya tinggi sekali. Saya kaget betul karena ternyata penghuni penjara sekarang lebih banyak itu daripada pencuri perampok. Berarti kekerasan di NTT ini sudah berubah pola ya. Lebih banyak pelakunya satu pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan. Itu saja yang kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua. Sekarang ikut kata saya. Ayo bangun sekolah kita masing-masing. Ayo bangun sekolah kita masing-masing. Ayo jadi peacemakers. Ayo jadi peacemakers. Ayo bangun Kota Kupang. Ayo bangun Kota Kupang. Ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT. Terima kasih, selamat siang. Dengan memohon berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan juga meminta pertolongan dari dan juga restu dari para leluhur, dan kita semua yang hadir di sini, para pimpinan agama, Pak Bupati, Pak Wilson DPRD, Pak Kadis, semua kepala sekolah, dan juga guru-guru dan siswa-siswi yang ada di sini, teman-teman pers, izinkan saya memukul 5 kali Pancasila, 5 kali sebagai tanda bahwa launching ini bisa kita mulai. Sekolah Keberagaman telah dilaunching. Selamat kepada kedua sekolah sebagai pilot project Sekolah Keberagaman SMA Negeri 1 Kupang dan juga SMA Negeri 5 Kupang. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk kedua sekolah yang berhasil menjadi pilot project dalam Sekolah Keberagaman Komunitas Orang Muda Lintas Agama Kota Kupang. 1, 2, 3. Mulai gini. Ayo bangun sekolah kita. Ayo jadi peacemakers. Ayo bangun Kota Kupang. Ayo bangun NTT.
lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sekolah ini kan jadi perhatian utama. Jadi apakah ada sanksi untuk pas sekolah yang tidak menjalankan? Nanti habis ini kita akan melakukan proses, saya dan Pak Kadis akan mengecek semua sekolah SMA se-NTT agar urusan kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan yang menjadi isu di NTT hari ini juga bisa diredam, diminimalisir, dinolkan di masing sekolah. Dan kalau ini kan hari ini kan kita launching sekolah keberagaman. Nanti mungkin saya akan minta Pak Amros, Pak Kadis, ke depan nanti itu kita akan bikin lagi yang launching yang untuk urusan anti terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan. Nanti biar Pak Amros dan tim coba evaluasikan dulu polanya biar nanti selain keberagaman juga kita juga mulai fokus bicara tentang bagaimana memastikan setiap sekolah itu nol ya, zero incident untuk tidak ada satu pun kasus untuk kekerasan terhadap anak dan perempuan yang makin marak kayak gini. Pelakunya juga malah dari teman-teman seangkatan dia pula, itu berbahaya sekali. Karena itu tren saya dapat dari Pak Rudi Kabunang, anggota DPR RI yang Komisi 13 ini. Semua penjara satu NTT ini sedang penuh dengan para pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dan para pelaku itu rata-rata juga ternyata sepantaran mereka juga. Ini bahaya sekali. Nah, jadi mulai dari sekolah, karena kami SMA, jadi nanti Pak Amr sekarang untuk SMA, nanti kita juga minta untuk SMP SD juga sama. Masih ada pendidikan khusus soal ini. Jangan lagi kita sekolah malah jadi predator bagi sesamanya untuk urusan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Apakah ada pesan untuk masyarakat NTT terkait dengan kekerasan terhadap anak? Ya, saya minta untuk yang tadi kan kita bisa soal keteladanan ya. Jadi ya kita tentu semua manusia lemah ya, banyak kurang ini kurang itu. Tapi terkait dengan soal kekerasan anak perempuan ini, setiap pemimpin NTT dari level tertinggi di gubernur dan jajarannya, bupati bahkan bupati jajarannya, wali kota, seluruh sekolah, seluruh rumah ibadah, semua saja yang memang berpotensi menjadi tokoh masyarakat, tokoh agama, tolong betul tokoh adat ini, tolong betul agar semua kita ini harus diucapkan dan menjadi perilaku dan juga keteladanan kita sama lain. Kita jadi contoh teladan sehingga nanti bisa menekan juga di tempat kita masing-masing agar ini bisa diminimalisir. Saya sulit membayangkan generasi muda NTT ke depan ini kalau tumbuh dalam situasi di mana banyak penjahat-penjahat ini yang kita biarkan hidup dan tumbuh di NTT. Mulai dari diri sendiri dan dari para pemimpin. Terima kasih. Terima kasih ya.